Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sabia Yuni tentunya di channel kita Fisika Asik. Nah, pada video kali ini saya akan membuat sebuah video tentang gerak lurus. Kita akan mempelajari sebenarnya gerak itu seperti apa, yang dikatakan bergerak itu apa. Oke, jadi jangan di skip, jangan dilewatkan video ini dan harus tonton sampai habis. Secara umum, gerak itu seperti yang kita ketahui, yaitu berpindahnya suatu objek dari suatu titik ke titik yang lainnya. Seperti yang kita lihat contohnya, orang yang sedang berjalan, ada mobil yang sedang berjalan, lalu ada anak-anak yang sedang naik ayunan. Dia melakukan pergerakan dari titik ini ke titik depan atau ke belakang. Begitu pula bolak-balik yang ia lakukan pada ayunan tersebut. Tetapi ia tidak berubah ke samping, tidak berubah ke kanan. Lalu apakah itu bisa kita katakan bergerak? Lalu bagaimana pula contoh dengan kipas angin? Nah, kipas angin seringkali kita lihat dan kita amati sendiri, ia melakukan pergerakan. Dia berputar pada seperti putaran rotasi, tetapi dia tidak berpindah dari titik satu ke titik selanjutnya. Apakah itu juga kita katakan dengan benda bergerak? Lalu apa sebenarnya benda bergerak itu? Bila kita berada di dalam bus tersebut, kita akan mengatakan bahwa bus tidak bergerak. Sedangkan benda-benda yang ada di luar bus itu kita katakan bergerak. Gerak benda-benda di luar bus seperti tiang listrik dan kursi dinamakan gerak semu. Sedangkan yang sebenarnya terjadi adalah bus yang kita tumpangi bergerak mendekati atau menjauhi benda-benda tersebut. Jadi kapan benda dikatakan bergerak? Nah, benda dikatakan bergerak bila kedudukannya terhadap titik acuan setiap saat selalu berubah, dan begitu pula sebaliknya. Nah, setelah melihat video yang baru saja kita putar tadi, dapat kita simpulkan bahwa gerak itu adalah perubahan posisi suatu objek yang diamati dari suatu titik acuan. Sedangkan titik acuan itu sendiri merupakan sebagai titik awal objek tersebut maupun titik tempat pengamat itu berada. Jadi, gerak lurus itu apa? Gerak lurus itu merupakan gerak suatu benda pada lintasan lurus. Gerak ini dapat dikatakan bergerak dengan kecepatan tetap atau berubah. Nah, pada video kali ini saya akan memfokuskan pada gerak lurus, di mana gerak lurus itu ada dua. Yang pertama GLB atau gerak lurus beraturan, sedangkan yang kedua adalah GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus itu apa? Gerak lurus itu adalah gerak suatu benda yang bergerak pada lintasan gerak lurus. Gerak ini dapat dikatakan bergerak dengan kecepatan tetap atau bergerak dengan kecepatan berubah. Sedangkan yang kedua, karena terbagi menjadi dua, ada GLBB dan GLBB. GLB adalah gerak lurus yang kecepatannya tetap dan tidak berubah-ubah. Contohnya seperti seseorang yang sedang meluncurkan roket. Sedangkan GLB, grafik kecepatannya terhadap waktu dapat kita lihat seperti ini. Sedangkan yang kedua ada GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Gerak GLBB atau gerak lurus berubah beraturan adalah gerak lurus suatu objek di mana kecepatannya berubah terhadap waktu akibat adanya percepatan yang tetap. Contohnya mobil-mobilan yang memakai pegas, di mana lama kelamaan akan mengalami kecepatan yang lambat. Sedangkan dua, adapun kecepatan terhadap waktu grafiknya seperti ini, sedangkan percepatan terhadap waktu grafiknya seperti ini. Gerak lurus beraturan dipercepat, contohnya seperti buah kelapa yang jatuh dari pohon. Sedangkan gerak lurus berubah beraturan diperlambat, contohnya seperti sebuah bola yang dilempar lurus ke atas. Kemudian, untuk percepatan sebuah benda dapat kita hitung dengan rumus sebagai berikut. A sama dengan VT dikurang P0 bagi T, dengan arti A sama dengan percepatan benda dalam satuan meter per sekon kuadrat, sedangkan VT sama dengan kecepatan akhir suatu benda dalam satuan meter per sekon. Sedangkan V0 sama dengan kecepatan awal sebuah benda atau meter per sekon. Sedangkan untuk T adalah selang waktu dalam satuan sekon.
Kemudian, untuk jarak yang ditempuh oleh benda dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut. S sama dengan F0 kali T ditambah setengah AT kuadrat. Dengan arti S sama dengan jarak yang ditempuh oleh benda dalam satuan meter, sedangkan V0 sama dengan kecepatan awal benda dalam satuan meter per sekon. Kemudian A sama dengan percepatan benda dalam meter per sekon kuadrat. Sedangkan T adalah waktu tempuh benda dalam satuan sekon. Berdasarkan rumus-rumus dan persamaan yang kita ketahui sebelumnya, dapat kita aplikasikan pada beberapa contoh soal dan dapat kita selesaikan dengan menggunakan persamaan tersebut. Seperti contoh soal 1. Diketahui kecepatan awal sebuah mobil yaitu 10 meter per sekon. Dia lurus dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Dalam selang waktu 5 detik, berapakah jarak yang ditempuh oleh mobil? Penyelesaiannya sebagai berikut. Kita mencari jarak berarti kita menggunakan diperlambat, yaitu S sama dengan F0 dikali T tambah setengah AT kuadrat. Dengan S sama dengan 10 kali 5 kali setengah kali 2 kali 5 dikuadratkan. 50 setengah 50. Kemudian kita dapatkan S sama dengan 50 kali 25, sehingga kita peroleh hasil 75 meter. Nah, jadi gimana teman-teman? Udah paham kan tentang gerak lurus? Apa itu gerak lurus? Apa itu tidak acuan? Apa itu bergerak? Dan apa itu gerak lurus berubah beraturan? Dan apa itu gerak lurus beraturan? Ada gerak lurus berubah beraturan diperlambat dan ada gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Jadi sudah tahu kan semua artinya, semua maksudnya, dan kita juga sudah tahu contohnya seperti apa. Dan kita juga sudah menyelesaikan beberapa contoh soal. Tetap jangan lupa di share, subscribe, dan like, komen channel kita Fisika Asik. Tunggu video-video saya selanjutnya, dan apabila terdapat salah dan kata, saya mohon maaf. Izinkan saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.